Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan juga mensimulasikan bagaimana caranya kita untuk melakukan instalasi dari pfSense dan juga configure dari pfSense itu sendiri dan juga melakukan direct tunneling dengan dua laptop untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, kita pertama-tama masuk ke VirtualBox Manager, lalu kita tambahkan klik New, dan sebelum itu kita harus mendownload ISO dari Netgate itu, ataupun dari pfSense itu, kita bisa mencarinya di Google, ada banyak, dan sini kebetulan saya sudah mendownload ISO dari Netgate installernya atau dari pfSense-nya. Lalu kita masukkan di bagian ISO image dan type-nya kita menggunakan BSD dan sisanya eh, kita biarkan default. Lalu namanya kita masukkan eh, oke. Nah, jika sudah kita bisa klik start dan memulai. Namun sebelum itu mungkin kita perlu melakukan konfigurasi dari adapter untuk networknya itu sendiri. Nah, mungkin pertama-tama kita harus shutdown dulu power off dari mesin kita, lalu kita masuk ke bagian setting dan kita masuk ke bagian expert, lalu ke bagian network, dan di sini untuk adapter satu kita enable dan kita gunakan bridge adapter, dan untuk promiscuous mode-nya kita allow all, sisanya biarkan default. Dan untuk adapter 2 kita menggunakan internal network dan promiscuous mode-nya kita allow all dan sisanya kita biarkan default. Lalu kita bisa start pfSense-nya. Jika uh, loadingnya sudah selesai, kita akan masuk ke bagian dari Netgate installernya. Nah, di sini kita bisa lihat di layar ada Netgate installernya. Kita bisa klik accept dan langsung klik install. eh, Lalu kita harus setting up dari network yang akan kita pakai. Lalu kita klik continue saja. Lalu kita do not assign the LAN interface. Nah, di sini untuk bagian dari interface assignment dan configuration, kita pilih bagian one yang aktif. Lalu kita tunggu untuk connectivity check-nya. Nah, di sini kita klik saja install CE dan kita continue untuk proceed with the installation. Kita pilih stripe OK. Lalu kita pilih hard disk ini OK dan kita yes untuk destroy. Dan sini akan dilakukan partitioning dan kita pilih version, kita pilih saja yang current, yang sudah stable, dan sini sudah masuk ke bagian installation details, maka kita tinggal tunggu saja instalasinya selesai dari fetching data dan instalasinya. Dan mungkin di sini saya akan skip dan juga langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu dari konfigurasi pfSense di VirtualBox-nya. Nah, di sini jika kita sudah berhasil instalasi, nah akan masuk ke menu dari pfSense itu sendiri. Nah, sini kita bisa lakukan untuk assign interface. Kita pilih saja option nomor satu.
Dan untuk VLAN ini kita setupnya kita pilih 0. Dan untuk WAN interface-nya kita pilih EM0. Lalu untuk LAN interface-nya kita pilih IM1. Dan untuk opsionalnya kita biarkan, dan sini sudah eh, terassign dari interface dari WAN sama LAN-nya. Lalu kita proceed untuk lanjut. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke menu awal, lalu kita pilih di nomor 2, lalu kita klik enter untuk set interface IP address-nya. Nah, di sini kita pilih eh, yang one, lalu untuk IP address-nya kita untuk via DHCP-nya kita pilih no, dan kita masukkan untuk IPv4 address-nya yang akan kita masukkan. Nah, di sini contohnya saya akan masukkan 192.168.50.1. Nah, untuk subnetnya kita masukkan 24 saja. Untuk LAN-nya, untuk gateway-nya kita kosongkan saja, lalu kita klik enter. Dan untuk IPv6-nya kita 0, lalu kita kosongkan saja untuk IPv6, dan kita enable DHCP servernya untuk bagian WAN-nya. Kita pilih yes. Lalu untuk start address dari IPv4 client address range-nya kita masukkan saja dari IP yang sudah kita masukkan sebelumnya. Contohnya di sini yang sudah saya masukkan titik 50. Nah, di sini kita masukkan titik 10 untuk range-nya di start-nya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan range IP-nya titik 50 titik 100. Nah, jika sudah selesai, maka IPv4 address-nya sudah bisa diakses melalui web configurator, dan kita bisa klik enter untuk continue, maka dia akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya kita perlu konfigurasi dari operating system lain yang berada di satu ekosistem di dalam VirtualBox itu sendiri. Nah, di sini saya sudah eh, kebetulan menginstal OS-nya dari Windows 7. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Lalu kita masukkan saja IP address yang sudah kita assign tadi. Nah, untuk sign in ini, username-nya adalah admin dan passwordnya adalah pfSense. Nah, di bagian setup, jika kita sudah berhasil login di eh, pfSense melalui browser yang kita buka di operating system lain, kita masuk ke bagian menu drop down, kita ke bagian sistem, lalu kita pilih setup wizard. Nah, di sini kita langsung saja klik next, next, dan di sini untuk host name-nya kita biarkan saja, dan untuk primary DNS servernya adalah 8.8.8, yaitu merupakan DNS Google eh, supaya lancar. Dan untuk secondary DNS servernya kita biarkan kosong,
dan bagian override DNS-nya kita kosongkan, lalu klik saja next. Nah, dari time server kita biarkan default, lalu klik next. Dan untuk configuration type ini, yang bagian one interface, kita pilih type-nya DHCP, lalu kita scroll ke bagian bawah. Di sini biasanya akan bagian default akan terchecklist, dan kita hapus checklistnya di bagian RFC 1918 Networks ini untuk unchecklist di bagian blok private ini, lalu kita unchecklist juga di bagian blok Bogon Networks. Dan selanjutnya kita klik next. Lalu untuk configure LAN-nya, LAN IP address-nya kita masukkan yang tadi sudah kita buat untuk subnetnya 24, lalu klik next. Nah, ini merupakan admin eh, passwordnya kita bisa masukkan jika tidak ingin mengubah, kita bisa klik next saja, lalu di sini kita klik tombol finish. Lalu di sini sudah selesai dan muncul bagian copyright, kita accept. Oke, close, dan di sini kita sudah berhasil masuk ke bagian dashboard. Nah, di sini sekarang kita harus eh, masuk ke bagian menu drop down, lalu eh, kita masuk ke bagian eh, VPN, lalu kita pilih Open VPN, dan di sini kita pilih Wizards, type servernya local user, dan sertifikat authority-nya eh, bebas. Sini kita menggunakan Pegadaian eh, CA atau Certificate Authority. Selanjutnya di sini ada descriptive name-nya, ada lain-lainnya, kita biarkan default saja. Uh, Lalu kita klik add new CA. Ya, mungkin kita bisa uh, enter different name karena ini udah ada ya. Mungkin kita ganti contohnya informatika. Kita lanjutkan add new CA. Uh, di sini kita add sertifikatnya, kita bisa membuat baru. Contohnya informatika sertifikat. Lalu klik create, dan di sini kita bisa masukkan deskripsinya serang kita, lalu kita untuk protokolnya kita gunakan UDP atau IPv4 only, dan interface-nya yaitu WAN, dan local port-nya 1198. Dan di bagian eh, nah ini IPv4 local network-nya, kita masukkan eh, titik 50.0 karena ini merupakan IP LAN yang mau diakses. Dan di sini di bagian bawah lagi
kita bisa next. Oh, tunnel network. Oh, ini. Networknya kita bisa masukkan contohnya 10.0.8.0/24. Ini merupakan IP khusus untuk lorong VPN-nya. Lalu kita klik next. Untuk di bagian firewall-nya, kita centang firewall rule-nya, lalu eh, OpenVPN rule-nya juga kita centang, lalu kita klik next, dan kita bisa finish. Oke, nah selanjutnya kita bisa ke bagian sistem, lalu user manager, dan di sini kita bisa membuat user baru. Misalnya, sini saya akan menambahkan namanya adalah Zaki. Passwordnya Zaki. Ya, ekspresinya biarkan kosong, lalu kita default saja. Nah, ini kita checklist di bagian klik create user certificate. Descriptive name-nya kita gunakan mahasiswa share. Dan sini kita pilih informatika yang sudah kita buat tadi, sertifikat authority-nya. Dan selanjutnya kita pilih, oke, kita pilih save, kita klik save, selesai. Oh, passwordnya nggak boleh identikal ya, jadi kita ubah. Lalu kita klik save. Nah, di sini user sudah berhasil dibuat dengan username Zaki dan full name-nya Muhammad Zaki Maulana. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke bagian menu, kita ke bagian Open VPN, lalu pilih no, no, no. Oh, package manager. Kita masuk ke sistem package manager, lalu kita pilih available package, dan kita tunggu saja. Di sini kita bisa cari OpenVPN/client. Nah, sini karena sudah diinstal sebelumnya, jadi tidak akan muncul. Dan kita bisa dilihat di bagian install packages-nya. Nah, di sini sudah terinstall untuk OpenVPN client exportnya. Nah, selanjutnya kita download OVPN-nya, kita masuk ke bagian OpenVPN, lalu kita pilih client export, dan kita pilih eh, informatika yang sudah kita buat tadi. Dan oke,
Nah, di bagian bawah ini kita bisa lihat di bagian OpenVPN clients-nya ada usernya. Nah, di sini bisa kita download di bagian inline configurations-nya dan kita pilih most clients. Nah, di sini akan mendownload dari configuration file dengan extension of VPN-nya, lalu kita pindahkan ke laptop satunya yang akan melakukan direct tunneling ke server pfSense yang ada di laptop ini, gitu. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian direct tunneling-nya. Nah, di sini saya sudah memindahkan file OVPN-nya ke laptop yang satunya, dan sini kita eh, pertama-tama harus menginstal aplikasi OpenVPN Connect-nya terlebih dahulu. Kita bisa cari di internet, dan jika sudah terinstall, kita langsung saja upload file configuration-nya ke dalam VPN Connect-nya. Lalu kita klik import, dan jika sudah, kita bisa klik connect, dan kita masukkan credentials yang sudah kita buat. Nah, sini contohnya staff, dan passwordnya kita masukkan, lalu akan trying to connect, dan jika sudah berhasil, dia akan menampilkan grafik dan securely connect, dan ada timestamp-nya di sini. Kita bisa lihat more details-nya untuk IP address-nya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk dari simulasi dan bagaimana untuk configure dan juga direct tunneling di pfSense ini dan OpenVPN. Mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.